kalau kamu udah pernah baca karya-karyanya Ziggy Ziziazjovena Zabriskie, kamu pasti udah tahu lah ya kalau tulisan-tulisannya Ziggy itu memang selalu penuh dengan kejutan. Tapi nih, untuk buku Tiga Dalam Kayu yang ini, menurutku kejutannya tuh cukup mengerikan ya. Dan itu menurutku ya, ini kata 4 teman pembaca lain tentang Tiga Dalam Kayu. Ngomong-ngomong soal satu kata, saya mau ajak bermain teman-teman kita terakhir ini sebelum kita kembalikan ke Mas Rega. Mas Ivan yang tanggung jawab, karena tadi main satu kata. Satu kata untuk bukunya Ziggy. Imajinatif. Imajinatif. Peti, satu kata untuk bukunya Ziggy. Yang ini menakutkan. Okay. Toto, satu kata untuk bukunya Ziggy. Tak terduga. Tak terduga. Steven, satu kata bukunya Ziggy. Rekolektif ya. Wow, oke. Mbak Irza, satu kata untuk bukunya Ziggy. Masih di mute, Mbak. Oh, ya. Insane. Apa? Insane, gila. Insane Ziggy. Insane, bayangin. Betapa satu kata aja udah mewakili semuanya bukunya Ziggy. Makin penasaran? Ikutin terus video ini. Halo semuanya, aku Peti. Di sini aku suka merekomendasikan buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Nah, di video sebelumnya aku udah sempat ngebahas tentang Ziggy sebenarnya. Jadi waktu itu aku mereview bukunya dia yang berjudul Kita Pergi Hari Ini. Jadi kalau misalnya kamu belum baca bukunya dan penasaran juga sama bukunya, nanti tonton aja dulu reviewnya. Ntar linknya aku taruh di deskripsi video ini. Nah, kalau soal Ziggy sendiri nih ya, bisa dibilang sebenarnya Ziggy itu salah satu penulis yang punya fans garis keras cukup banyak. Makanya nggak heran kalau misalnya setiap lagi pre-order buku barunya Ziggy, atau mungkin pas baru cetakan pertama gitu ya, biasanya tuh bakalan ludes dalam waktu yang cukup singkat deh, beberapa hari doang. Terus Ziggy ini tuh salah satu penulis yang cukup produktif bisa dibilang, jadi dia tuh sampai sekarang sudah menerbitkan lebih dari 30 buku, makanya waktu akhir 2021 kemarin dia baru nerbitin buku Kita Pergi Hari Ini, terus awal 2022 ini dia udah nerbitin buku baru lagi yang bakalan aku bahas di video ini, yaitu Tiga Dalam Kayu. Nah, buku Tiga Dalam Kayu ini diterbitin oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Jujur ya, pas baca buku Tiga Dalam Kayu ini, aku tuh sempet kaget sih gitu. Karena aku udah baca beberapa bukunya Ziggy, jadi yang Kita Pergi Hari Ini, kemudian Semua Ikan di Langit, terus ada juga Jakarta Sebelum Pagi, tapi itu baru awalan doang ya, jadi aku belum selesai baca. Cuman yang aku rasakan dari 2 bukunya Ziggy yang sebelumnya itu, aku ngerasa dia tuh selalu menyelipkan humor di dalam setiap ceritanya. Karena kan memang cerita-ceritanya Ziggy itu memang nuansanya tuh dark, nuansanya kelam. Tapi dia tuh selalu menyelipkan humor, jadi kita sebagai pembaca tuh kadang bisa ketawa miris walaupun kita disajikan cerita-cerita yang lumayan horor gitu. Nah tapi untuk buku Tiga Dalam Kayu ini, aku tuh tidak merasakan hal itu. Jadi humornya nggak ada, yang ada tuh cuma nuansa kelamnya aja. Dan ternyata memang ada alasan sih kenapa Ziggy menuliskan gayanya seperti itu untuk buku ini. Nanti aku akan ceritain lebih detail, tapi sekarang kita bahas dulu sinopsisnya yuk. Jadi buku Tiga Dalam Kayu ini tuh bisa dibilang buku kumpulan cerita. Nah, setengah buku ini isinya tuh bisa dibilang cerpen-cerpen, dan setengah ke belakang tuh bisa dibilang kayak novela ya. Jadi lebih panjang dari cerpen tapi tidak sepanjang novel. Kemudian untuk yang cerita-cerita pendek ini dibagi menjadi banyak bab, jadi ada 11 bab sebenarnya. Terus babnya itu ditulis dalam bentuk buku, jadi ada buku 1, buku 2, buku 3, sampai buku 11. Nah mulai cerita ke-12 ini masuk ke bagian novela tadi. Jadi tetap ada beberapa bab juga, cuman dia menulis babnya tuh bukan dalam bentuk angka lagi, tapi nama bab-babnya itu bukan dalam bentuk angka lagi, jadi dia menuliskan nama babnya itu dalam bahasa Ukraina. Nah, sebenarnya penerbit Kepustakaan Populer Gramedia udah melakukan launching nih untuk buku Tiga Dalam Kayu waktu bulan April lalu. Jadi mereka mengundang 4 podcaster buku untuk ngobrol sama Ziggy. Waktu itu ada aku dari Podcast Main Mata, ada Irza dari Bicara Buku, ada Ivan dari Tentang Buku, dan ada Rane, Toto, dan Steven dari Kepo Buku. Terus karena penasaran gitu ya, kenapa sih Ziggy bikin cerita ini kayak setengah cerpen, setengah novela, akhirnya waktu itu aku nanya memang ke dia, dan dia sih memang waktu itu ngaku nih katanya, si cerpen-cerpen itu dibuat sebenarnya untuk menambal isi bukunya, jadi supaya jadi satu buku secara utuh, karena ya mungkin kalau novela jadinya kependekan gitu ya. Tapi menurutku sih setelah aku baca ya, karena Ziggy-nya sendiri juga jago nulis, cerita-cerita pendek yang dia bilang tambalan itu tuh sebenarnya tetap make sense untuk bikin satu buku ini tuh jadi satu kesatuan tema yang utuh. Terus juga
buku satu nih yang menjadi pembuka dari Tiga Dalam Kayu ini menurutku pas banget sih ditaruh di depan karena dia kayak akhirnya menentukan tone dari keseluruhan buku ini. Kita tuh kayak jadi dapat gambaran nih bukunya bakalan ngomongin apa sih. Jadi buku yang pertama ini ceritanya tuh tentang seorang anak yang menemukan kawannya ini ada di dalam karung goni. Pas baca tuh mungkin pertama kali mikirnya kayak ini lagi main petak umpet kali ya. Oh ternyata tidak begitu. Jadi si anak ini tuh diceritakan hidup di sebuah desa gitu ya, di mana ada orang hilang tuh seperti sebuah hal yang sudah biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang hilang nih satu, nah beberapa hari kemudian atau pokoknya beberapa waktu kemudian dia bisa ditemukan di dalam karung goni sudah meninggal dengan kondisi mayatnya tuh kayak sudah termutilasi gitu. Terus kemudian ya ada sekawanan anak-anak ini termasuk si anak yang menjadi tokoh utama ini suka menemukan ada isi karung goni itu, terus mereka melihat kepalanya keluar gitu ya dari karung goni yang mungkin dari tadinya serem sampai akhirnya jadi biasa aja, terus akhirnya ya mereka malah main bola gitu pakai kepala itu. Nah itu jadi sudah hal yang sudah umum gitu di situ sampai suatu hari ternyata si anak ini menemukan kawannya menjadi korban dan ditemukan mati juga di dalam karung goni itu. Serem banget kan? Nah itu baru buku 1 ya, jadi buku kedua sampai buku ke-11 sampai yang novela itu tuh juga nggak kalah serem. Dan menariknya memang kalau misalnya Ziggy nih yang aku tahu, dia tuh biasanya kan suka menulis dari sudut pandang anak-anak atau mungkin anak remaja gitu ya. Di buku Tiga Dalam Kayu ini dia melakukan eksplorasi lebih, jadi dia menulis dari berbagai sudut pandang. Anak-anak ada, remaja ada, nenek-nenek ada, ibu-ibu ada, kemudian ada kakek-kakek juga, ada suami yang punya seorang istri, pokoknya dari bermacam-macam sudut pandang gitu. Dan menariknya sih menurutku karena ini tetap tulisannya Ziggy ya, aku tetap ngerasa kayak ada sisi kekanak-kanakan gitu dari setiap tokoh dewasa yang dia buat. Nah Ziggy juga cerita ini soal dia eksplorasi sudut pandang waktu press launchingnya, ini katanya Ziggy. Aku kayaknya kenapa akhirnya menggunakan macam-macam sudut pandang itu kayaknya cuma half intentional, ada sedikit kepikiran. Aku sangat suka ketika baca buku yang memang switch narrator, itu menurut aku menarik karena itu aku tahu pasti challenging banget. Dan aku agak tertarik untuk melakukan hal itu, tapi aku juga lagi-lagi nggak punya rencana ketika menulis buku ini, tidak bisa merencanakan, cuma 11 hari. Tapi kepikir akhirnya itu adalah keputusan yang nggak betul-betul conscious. Mungkin setengahnya sadar ketika aku menulis ini, tapi mungkin akhirnya kenapa aku biarkan seperti itu meskipun susah, karena kupikir itu penting ya. Karena seperti tadi juga kan membicarakan apa ceritanya soal sebetulnya buku ini ceritanya soal apa, yang sadar bahwa ini adalah cerita soal perempuan adalah perempuan. Jadi kupikir ini adalah melihat apa sih dari sudut pandang seorang ayah, seorang anak laki-laki, seorang kakek-kakek, apakah mereka sadar bahwa mereka itu sebetulnya sudah melakukan ini selama ini. Jadi kupikir itu adalah salah satu angle yang akhirnya ingin kupertahankan dalam narasi buku ini. Sebelum kita lanjut ngobrolin bukunya, kalau misalnya kamu penasaran nih apa kata teman-teman yang udah baca soal Tiga Dalam Kayu, kamu bisa lihat di Goodreads, itu udah ada ratusan temen yang ngasih rating tentang buku ini. Jadi dia dapat rating 3,88 dari 5 bintang, jadi bukunya cukup bagus. Dan seperti biasa, kalau menurutku ya, kalau baca komentar-komentar orang tentang buku Ziggy itu memang paling seru gitu. Karena biasanya pada kaget gitu orang-orang. Dan termasuk ya buku Tiga Dalam Kayu ini juga. Ini nih beberapa di antaranya. Nah, tadi kan aku bilang kalau buku Tiga Dalam Kayu ini nuansanya tuh gelap banget ya. Tapi yang menjadi tema atau bungkusan gitu ya dari buku ini sebenarnya Ziggy tuh pengen berbicara tentang kisah-kisah perempuan di berbagai situasi. Dan situasinya itu emang mostly ya cukup naas gitu ya. Misalnya nih di buku yang ketiga ada cerita tentang sepasang suami istri. Nah istrinya tuh lagi hamil tua, kemudian mereka tuh hidup di situasi yang lagi penuh konflik. Dan mereka tuh kayak harus bersembunyi, kemudian melarikan diri dari kerumunan massa. Ziggy memang gak cerita tentang latar belakang situasi dari cerita ini ya, tapi dari yang aku baca aku bisa merasakan kalau latar belakangnya tuh tentang peristiwa 1998. Ya kebayang sih misalnya jadi istri hamil tua yang kapan aja bisa brojol di tengah kerusuhan, itu kan kayak wah disaster banget. Terus juga misalnya di buku yang ke-8 nih, Ziggy tuh mengangkat cerita tentang seorang bernama Maria
yang mengalami kekerasan oleh ayahnya sendiri di rumahnya. Menariknya, cerita di buku ini tuh dibuat seolah-olah si naratornya tuh kayak sedang berdoa gitu. Dia memanjatkan doa sambil bercerita tentang perasaannya terhadap Maria, apa yang dialami oleh Maria, sambil berharap semoga Maria ini baik-baik saja. Dan ternyata memang cerita bagian ini tuh cukup personal buat Ziggy karena sebenarnya dia tuh lagi nyeritain tentang tetangganya yang bernama Maria yang mengalami hal serupa. Ini katanya Ziggy nih. Aku punya seorang teman dulu tetangga dan sekarang rumahnya adalah basementku. Namanya Maria. Dan pada suatu hari aku pergi ke rumahnya untuk minum habis kami main, dan aku pulang terus aku cerita ke mama karena posisi rumahnya itu sangat menyenangkan. Kalau aku turun gang, di samping sebelah kanan itu ada sebuah pintu yang langsung masuk ke dapur Maria. Dan aku cerita karena aku sangat excited, wah langsung masuk dapur, itu adalah rumah impian. Begitu masuk langsung disebut makanan. Tapi terus mama bilang jangan pernah masuk ke rumah Maria lagi. Jadi aku nanya ada apa dengan rumah Maria, dan dia diceritakan bahwa ya seperti yang ada dalam cerita di buku 8 ini. Jadi kenapa aku akhirnya menulis ini adalah karena aku pikir setiap kali aku pulang ke rumah, biasanya lagi masa-masa lebaran begini, jadi agak pas juga. Aku selalu buka buku album foto lama dan aku akan selalu ketemu foto itu, dan aku akan selalu nanya gimana apa sih Maria ada di mana, apa kabar Maria, karena dia sejak sudah lama banget nggak ada. Aku cuma pernah ingat dia main dengan aku di usia 4 tahun, tapi mama selalu jawabnya nggak ada. Dan seperti yang aku ceritakan, Maria hidupnya sangat menakutkan, yang ibunya sampai disiksa seperti itu. Jadi aku sangat concern dengan Maria ketika kenapa aku akhirnya memutuskan untuk aku mau menerbitkan buku ini adalah sebetulnya aku ingin ketemu Maria atau seenggaknya ingin Maria baca, dan mungkin at least tahu ada yang masih mencari dia, ada yang masih mikirin dia, dan masih ada yang berharap dia baik-baik saja. Jadi cerita utama di dalam Tiga Dalam Kayu ini tuh sebenarnya ada di bagian novela ya. Dan setelah baca bagian novela itu juga kita tuh akan paham gitu kenapa judulnya tuh Tiga Dalam Kayu. Pokoknya di bagian ini Ziggy tuh mau menceritakan tentang nasib perempuan yang dibungkam ceritanya. Jadi makanya dia mengambil cerita tuh kalau disederhanakan banget nih ya. Ceritanya tuh tentang seorang laki-laki yang mencelakakan 3 perempuan. Nah, sebagai gambaran ya sebelum aku kasih tahu lebih lanjut, jadi waktu itu Ziggy cerita kalau dia tuh terinspirasi bikin Tiga Dalam Kayu setelah dia membaca tulisan hasil riset teman penulisnya namanya Isyana Artarini. Jadi Ziggy sama Isyana ini ketemu waktu mereka sama-sama ikutan Ruang Perempuan dan Menulis. Nah, Ruang Perempuan dan Menulis ini sebenarnya tuh kayak sebuah inisiatif yang digagas sama kolaborator literary funding programnya Komite Buku Nasional. Jadi waktu itu mereka tuh pengen mengajak 10 penulis muda dan peneliti muda untuk melakukan riset terhadap karya-karya penulis perempuan Indonesia di masa lampau yang terlupakan. Nah, sebenarnya kalau untuk kelanjutan dari Ruang Perempuan dan Menulis itu aku nggak tahu bagaimana karena Komite Buku Nasional sendiri sudah dibubarkan gitu ya. Tapi memang manifesto dari program yang waktu itu adalah akhirnya dalam bentuk buku, judulnya Yang Terlupakan dan Dilupakan, waktu itu diterbitkan oleh Margin Kiri. Nah, Ziggy tuh cerita kalau dia tuh benar-benar suka sama hasil risetnya Isyana dan dia akhirnya terinspirasi lah membuat si Tiga Dalam Kayu ini. Aku belum baca sebenarnya buku Yang Terlupakan dan Dilupakan ini. Tapi kalau dari hasil googling-googlingku ya soal buku ini, waktu itu tuh Isyana menuliskan riset tentang seorang perempuan penulis itu namanya Suwarsi Joyo Puspito. Dan dari buku ini juga nih, Yang Terlupakan dan Dilupakan, ada kesimpulan kalau waktu itu penulis-penulis muda dan peneliti muda ini ya mendapatkan kesulitan untuk menggali lebih dalam tentang perempuan penulis Indonesia di masa lampau. Jadi sebenarnya ada nama-namanya, kemudian sebenarnya juga karyanya ada, karyanya bagus dan mungkin berjaya di masanya gitu ya. Tapi data-data tentang dia sedikit sekali, orang yang tahu juga sedikit, kemudian namanya tidak terangkat ke permukaan dan bahkan nggak jadi perbincangan gitu sampai sekarang. Jadi ya nama-nama penulis yang kita tahu mungkin itu lagi, padahal sebenarnya tuh masih banyak banget gitu. Nah, pendekatan ini juga yang dipakai Ziggy untuk akhirnya dia menuliskan bagian novela Tiga Dalam Kayu ini. Jadi bagian novela ini bercerita tentang seorang laki-laki, dia menceritakan pengalamannya dia ketemu dengan 3 orang perempuan dan memang sengaja tidak sengaja mencelakakan 3 perempuan itu. Kemudian laki-laki yang jadi tokoh utama ini dan beberapa laki-laki lainnya akhirnya
memberikan kayak menentukan keputusan gitu, apa yang harus dilakukan terhadap 3 perempuan ini. Jadi nasib 3 perempuan ini ditentukan oleh mereka tanpa melibatkan perempuan itu sendiri. Sedih banget kan ya sebenarnya. Makanya aku merekomendasikan banget kamu untuk baca buku 3 Dalam Kayu ini. Dan mungkin kalau nanti udah baca, jangan lupa baca juga yang terlupakan dan dilupakan ya, karena itu juga direkomendasikan oleh Ziggy. Kalau misalnya kamu tertarik baca buku 3 Dalam Kayu, ini bukunya diterbitkan oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, dan kamu bisa dapetin di official store-nya Gramedia ya, di marketplace, atau ya langsung datang aja lah ke toko Gramedia terdekat di tempatmu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan jangan lupa follow juga Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!